Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang pembahasan soal-soal TKA Saintek Matematika UTBK tahun 2022. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 7X per 1 kurang 6X dikurang 1 per X kecil sama dari 0 adalah. Oke, untuk soal yang pertama ini merupakan materi dari pertidaksamaan rasional ataupun yang pernah kita dengar dengan istilah pertidaksamaan bentuk pecahan. Di mana langkah awal yang harus kita lakukan, pastikan terlebih dahulu kalau untuk angka di sebelah kanan itu harus dalam bentuk angka 0. Kalau seandainya, kalau angka sebelah kanan ini bukan angka 0, maka harus kita pindah ruaskan terlebih dahulu ke sebelah kiri. Kebetulan, untuk soal kita kali ini, angka sebelah kanannya sudah dalam bentuk angka 0. Itu artinya tugas kita sekarang tinggal menyederhanakan bentuk dari angka sebelah kirinya lagi. Dan berikut cara penyederhananya. Di sini kalau kita lihat bentuk pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa, maka cara termudahnya cukup kita kali silang saja. 7X kali X hasilnya 7X kuadrat. Karena sini kurang, maka sini juga kita tulis kurang. Selanjutnya, 1 dikalikan dengan 1 kurang 6X hasilnya tetap, yaitu 1 dikurang 6X. Tutup kurung, per di bawahnya. Sedangkan untuk penyebutnya itu langsung saja kita kalikan penyebut kali penyebut. Hasilnya di sini yaitu 1 dikurang 6X tutup kurung dikali X. Dan untuk tandanya tetap sama, itu kecil sama dari 0. Selanjutnya, perhatikan bagian atas, kita sederhanakan terlebih dahulu. 7X kuadrat lalu negatif kali negatif 6X, hasilnya positif 6X. Lalu negatif kali positif 1, hasilnya negatif 1. Per di bawahnya tetap 1 dikurang 6X dikali X. Kecil sama 0. Lanjut lagi. Setelah ini, kita faktorkan lagi. Dan adapun bentuk faktor dari 7X kuadrat ditambah 6X dikurang 1, itu hasilnya adalah, buka kurung, 7X dikurang 1 dikali dengan X tambah 1. Ini merupakan bentuk faktor dari 7X kuadrat tambah 6X kurang 1. Dan bagi rekan-rekan ataupun sobat-sobat yang masih bingung ataupun masih ragu dengan cara pemfaktoran, silakan klik di pencarian YouTube, klik di sana, cara mudah pemfaktoran matematika hebat. Nah, nanti akan keluar video-video pembahasan tentang cara mudah pemfaktoran. Insya Allah mudah dipahami. Selanjut, per di bawahnya tetap. 1 dikurang 6X tutup kurung dikali X kecil sama 0. Kita sambung di sebelahnya. Perhatikan. Nah, setelah kita faktorkan, maka selanjutnya yaitu kita cari angka pembuat 0 untuk angka pembilang bagian atas dan juga angka bagian bawah untuk penyebut. Perhatikan di sini. 7X dikurang 1 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Begitu juga untuk bagian penyebut. 1 dikurang 6X tutup kurung dikali X juga nilainya sama dengan 0. Lanjut, kita selesaikan bagian sini terlebih dahulu. 7X dikurang 1 sama dengan 0. Lalu X tambah 1 juga sama dengan 0. 7X sama dengan negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. Maka X saja sama dengan 1 per 7. Lalu X sama dengan positif 1 pindah ruas ke kanan jadinya negatif 1. Selanjutnya bagian sini lagi. 1 dikurang 6X sama dengan 0.
lalu X yang di sini, X langsung saja sama dengan 0. Lanjut, negatif 6X sama dengan positif 1, pindah ruas ke kanan jadi negatif 1. Sekarang, tanda negatif sama-sama kita coret. Maka X saja sama dengan 1, yang sini dibagi dengan 6. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Karena nilai X-nya ada 4, maka lingkaran di sini juga harus 4. 1, 2, 3, 4. Lingkaran paling kiri ini untuk angka paling kecil, itu negatif 1. Lalu selanjutnya dia semakin ke kanan semakin besar angka-angkanya. Lalu 0, lalu ada 1/7, lalu ada 1/6. Selanjutnya kita tarik garis ke atas. Nah, mungkin sobat-sobat pernah dengar ada istilah lingkaran penuh dan juga lingkaran kosong. Khusus untuk nilai X bagian penyebut. Oke, perhatikan khusus nilai X bagian penyebut. Nih. Perhatikan lingkarannya 1/6 dan juga untuk angka 0. Itu lingkarannya selalu kosong. Lingkarannya selalu kosong. Sedangkan nilai X untuk bagian pembilang atau bagian atas 1/7 dan negatif 1. Tanda lingkaran sini tergantung pada tanda pada soal. Jika pada soal tandanya kecil sama ataupun besar sama, yang jelas pakai tanda sama, maka lingkarannya penuh. Karena dia sini kecil sama, ada tanda sama, maka untuk nilai X bagian pembilang itu lingkarannya penuh. Atau kita warnai. Nah, selanjutnya, untuk uji tanda seperti ini, angka yang paling mudah digunakan yaitu angka 0. Kebetulan 0 sudah kita gunakan. Maka angka selanjutnya yang kita gunakan yang paling mudah selain angka 0, yaitu angka 1. Nah, angka 1 letaknya di daerah mana? Tentunya di daerah kanan sini. Oke, itu artinya daerah sinilah yang nantinya akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, ganti setiap X yang ada di sini dengan angka 1. Nanti hasilnya positif atau negatif. Kita cuma butuh positif atau negatif saja. Perhatikan. 7 kali 1, 7 dikurang 1 hasilnya 6. Lalu 1 ditambah 1, 2. Artinya positif kali positif hasilnya positif. Bagian atas ini itu nilainya positif. Selanjutnya bagian bawah lagi. 1 dikurang 6 kali 1 hasilnya negatif 5. Negatif 5 kali 1 hasilnya tetap negatif 5. Di atas positif hasilnya. Di bawah hasilnya negatif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Itu artinya daerah angka 1 tadi dia bernilai negatif. Setelah ini dia selang-seling. Setelah negatif, positif, lalu negatif, lalu positif, lalu negatif. Dia selang-seling. Nah, selanjutnya, sekarang silakan dicatat. Untuk selanjutnya, perhatikan. Jika di soal tandanya kecil ataupun kecil sama, maka daerah yang diarsir yaitu daerah yang bertanda negatif. Sedangkan jika di soal tandanya besar atau besar sama, maka daerah yang diarsir yaitu daerah yang bertanda positif. Kebetulan di soal kita kali ini tandanya kecil sama. Maka daerah yang diarsir yaitu tanda yang negatif. Perhatikan tanda yang negatif itu yang kita arsir. Nah, ini dia daerah arsirannya. Oke. Nah, ini dia. Maka jawaban paling akhirnya, perhatikan di sini, X. Daerah arsirannya semakin ke kiri, artinya dia nilainya semakin kecil. Maka sini kita tulis kecil pakai sama. Kenapa pakai sama? Karena lingkarannya penuh. Kalau lingkarannya tidak penuh atau tidak diwarnai, maka sini kita tulis kecil saja. Oke, X kecil sama dari negatif 1. Lalu karena dia terpisah, maka pakai atau.
Selanjutnya, daerah asalnya di tengah-tengah, maka nilai X-nya juga di tengah-tengah. Oke? Perhatikan, 0 semakin ke kanan nilainya semakin besar, maka X besar dari 0. Tidak pakai sama karena lingkarannya kosong. Lalu perhatikan lagi, 1/7 arah asalnya ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Maka sini kita tulis kecil pakai sama dari 1/7. Lalu terpisah lagi, maka pakai atau lagi. Atau. Perhatikan lagi. X. Daerah asalnya ke kanan, maka nilainya semakin besar. Maka X besar dari 1/6. Dan ini dia jawaban paling akhirnya. Dan pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita kali ini yaitu bagian E. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Jika P dalam kurung 3X per X tambah 1 tutup kurung sama dengan negatif 4X ditambah 12 per X. Dan Q dalam kurung akar X tutup kurung sama dengan 2X tambah 1. Maka dalam kurung Q bundaran P2 sama dengan. Oke, perhatikan di sini. Untuk soal nomor 2 seperti ini, itu ada beberapa cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita bisa mencari bentuk Q bundaran PX terlebih dahulu. Baru setelah itu kita cari Q bundaran P2. Atau boleh juga dengan cara yang kedua, yaitu sebagai berikut. Perhatikan. Untuk cara yang kedua, ini rasanya ini paling mudah. Perhatikan penyelesaiannya. Q bundaran P2. Bentuk ini, kalau kita jabarkan, itu kan sama artinya dengan Q, buka kurung, P2. Ini merupakan bentuk penjabaran dari yang sebelah sini. Itu artinya kita harus mencari P2 terlebih dahulu. Caranya, perhatikan. Di sini P2, sedangkan di sini yaitu P 3X per X tambah 1. Itu artinya angka di dalam sini itu nilainya sama dengan 2. Maka di sini boleh kita tulis 3X per X tambah 1 nilainya sama dengan 2. Selanjutnya kita kali silang. Oke? 3X sama dengan 2 dikali X tambah 1. Hasilnya perhatikan. 2 kali X hasilnya 2X. Lalu ditambah 2 kali 1 hasilnya 2. Lanjut. 3X. Lalu 2X pindah ruas ke kiri jadinya negatif 2X. Lalu dia sama dengan 2. 3X kurang 2X hasilnya 1X. Atau boleh kita tulis X saja. Nilainya sama dengan 2. Nah, selanjutnya baru kita cari nilai P2. Caranya, perhatikan di sini. P2 sama dengan kita masukkan, oke, X yang kita peroleh ini ke bentuk sebelah sini. Oke, ganti setiap X di sini dengan nilai X yang kita peroleh tadi. Sehingga jadinya sekarang, perhatikan, min 4X-nya ganti dengan X yang kita peroleh tadi, 2. Oke, ditambah 12 per X. X-nya 2. Sama dengan min 4 kali 2 hasilnya min 8. Lalu ditambah 12 per 2. Sama dengan negatif 8 ditambah 12 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Itu artinya, perhatikan di sini, kita sambung lagi di sini. Q, nilai P2 sudah kita cari tadi. Kita peroleh hasilnya 2. Maka P2 sekarang kita ganti dengan 2. Lanjut. Sekarang tugas kita cari Q2 lagi. Caranya, perhatikan di sini. Q2, sedangkan di sini Q akar X. Itu artinya, perhatikan, akar X itu nilainya sama dengan 2. Akar X yang dalam sini sama dengan 2 yang di sini.
Maka selanjutnya tinggal kita kuadratkan untuk menghilangkan tanda akar ini. Akar X kalau dikuadratkan hasilnya X saja, lalu sama dengan 2 kuadrat hasilnya 4. Nah, selanjutnya perhatikan, baru kita bisa mencari nilai Q2. Dengan cara, perhatikan lagi, kita ganti setiap X yang ada di sini dengan nilai X yang kita peroleh tadi, yaitu 4. Bukan nilai X yang di sini, tapi nilai X yang kita peroleh tadi. Oke, perhatikan. 2 kali X, X-nya ganti dengan 4 tadi. Baru setelah itu ditambah 1. Sama dengan 2 kali 4 hasilnya 8, lalu ditambah 1. Dan 8 ditambah 1 hasilnya 9. Maka nilai dari Q bundaran P2 itu nilainya adalah 9. Sehingga pilihan yang sesuai untuk jawaban kita kali ini yaitu bagian C. Ingat sekali lagi, untuk soal nomor 2 seperti ini ada beberapa cara. Di mana cara yang pertama, kita boleh mencari bentuk Q bundaran PX terlebih dahulu, baru kita cari nilai Q bundaran P2, atau boleh juga dengan cara yang kita bahas pada video ini. Oke? Nah, mudah bukan? Sangat mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.